Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alia, malam ini saya akan melanjutkan program bahasa Arab berbasis bahasa Indonesia dan membaca kitab kuning. Seperti biasa, saya ditemani anak saya Ali untuk membantu saya menjelaskan sekaligus dia belajar bahasa Arab dan membaca kitab kuning. Pemirsa, sahabat Alia semuanya, kemarin kita telah memahami bersama-sama bahwa misalnya kata mujahadah. Kata mujahadah ini berasal dari berapa konsonan, Ali? 1, 2, 3, 4, 5. Berasal dari berapa? Lupa tuh. Berasal dari berapa konsonan? 5. Ya. 1. Nek jumlah konsonannya 5. Nek asal katanya berapa? Oh, 3. 3. Coba 3 itu apa aja? 3 jahada. Jim hakdal. Oke. Ya, kalau kemudian kata mujahidin, ini coba dihitung. Jumlah konsonannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Konsonan aslinya yang mana? Jim hakdal. Oke, jim hakdal ya kan? Kemudian kalau yang ini tadi kelihatan nggak ya? Di sahabat Alia melihat nggak nih? Kata mujahadah ini asal katanya ada berapa coba? Jumlah katanya ada, konsonannya ada berapa? Jumlah konsonannya maksudnya apa? Jumlah konsonannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Konsonan yang asli? 3. Jim hakdal. Oke ya. Lalu kemudian kata masjid nih, jumlah konsonannya berapa? Jumlah konsonannya ada 1, 2, 3, 4. Oke, 4 ya. Terus konsonan aslinya? 3. Apa? Sin, jim, dal. Oke ya. Kemudian kata madrasah. Jumlah konsonannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Konsonan aslinya apa? Dal, ro, sin. Dal, ro, sin. Oke. Jadi kata bahasa Arab itu meskipun tampak beberapa konsonan tapi berasal dari 3 konsonan aslinya itu gitu. Nah, seperti tadi toh. Jadi kata mujahidina atau mujahidin atau kata mujahadah berasal dari jim hakdal. Oke. Kemudian kata masjid berasal dari sin, jim, dal. Oke. Kata madrasah? Dal, ro, sin. Nah, itu berarti kata bahasa Arab itu apa? Berasal dari 3 konsonan. Nah, gitu. Jadi itu ciri khasnya bahasa kosakata bahasa Arab. Jadi kebanyakan kosakata bahasa Arab itu ya, jadi kamus yang besar itu yang misalnya kamus Al-Munawwir atau kamus Mu'jam Mulwasid misalnya ya, kamus bahasa Arab lah begitu ya Lia. Itu menunjukkan bahwa kosakata bahasa Arab itu berasal dari 3 konsonan. 3 konsonan. Itu ciri khasnya gitu. Iya. Nah, lalu kemudian dari ya Lia? Dari 3 konsonan itu kita bisa mulai berpikir gitu loh. Membangun berpikir. Berpikirnya kan kalau konsonan itu 3, maksimal vokalnya 3 gitu. Itu 1. Yang kedua, jangan lupa bahwa 3 konsonan itu dari semua kata itu kan 3 konsonan itu terus dirumuskan dalam fa'ain lam. Fa'ain lam ini adalah rumusan atau rumus yang menunjukkan, begitulah kira-kira. Jadi sahabat Alia bisa memahami bahwa fa'ain lam ini adalah rumus yang menunjukkan bahwa
kosakata bahasa Arab itu berasal dari tiga konsonan. Oke. Nah, dari 3 konsonan itu ditentukan apanya? Berdasarkan jumlah konsonan itu, lalu kita bisa menentukan apa? Jumlah vokal. Jumlah vokal. Jadi jumlah vokal maksimal 3. Kalau 4 gimana? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Konsonannya 3. 3. Nek vokalnya 4? Nggak boleh. Kenapa? Maksimal vokal ikut Konsonan. konsonan. Nah, nek 1 ada lagi kan nggak ada mau buat ngujarin apa? Nggak ada. Iya. Nah, seharusnya kan gitu kan? Ya. Jadi kalau konsonannya itu maksimal jumlahnya itu 3, ya kan? Maksimal vokalnya juga 3. Nggak mungkin, nggak bisa 4 karena kalau 4 mesti ada 1 yang nggak kepake, nggak pakai, paham nggak kepake. Nah, jadi jumlah 3 konsonan itu seperti ini pemirsa. 3 vokal A ini ya, 3 vokal A. Jadi jumlah vokal itu adalah 3 vokal fathah atau 3 vokal A ini ya, gitu. Nah, kemudian kalau kita tahu juga kita pernah belajar kalau ini tulisan apa? Tulisan model tulisan tidak sempurna. Nah, berarti ini yang diujarkan, gitu kan? Iya. Nah, terus kemudian kalau ini sistem pengujaran atau kaidah pengujaran. Nah, jadi kalau kaidah, jadi 3 konsonan ini kalau diujarkan dengan 3 sistem pengujaran ini atau kaidah pengujaran ini, maka akan berubah menjadi bunyi fa'ala. Gitu. Oke ya, jadi sekali lagi itu harus diingat-ingat. Paham enggak? Ya. Jadi 3 vokal itu ada di dalam pikiran ya, ini harus ada di dalam pikiran. Kalau ini ada di dalam tulisan, ya kan? Ya kan? Karena apa? Kemarin juga sudah dijelaskan bahwa vokal pendek tidak harus tampak dalam tulisan, tapi harus ada di dalam pikiran, gitu loh. Jadi vokal pendek itu tidak harus ada di tulisan, tapi harus ada dalam pikiran. Oke. Ya, seperti itu. Nah, sahabat Alia, kemudian saya akan menguji ya Ali untuk mengujarkan kata ini. Kata ini diujarkan apa? Darosa. Nah, darosa. Diujarkan dengan vokal 3 vokal. 3 vokal A. Atau 3 fathah gitu. Darosa gitu ya. Gitu. Nah, kemudian kalau ini sendiri tulisan apa? Tidak sempurna. Jadi yang untuk mengujarkan ada di dalam pikiran kita, yaitu 3 vokal fathah atau 3 vokal A itu ya. Kalau ini apa? Sajadah. Kok bisa membaca sajadah gimana itu ceritanya? Sistem pengujarannya ada di pikiran. Sudah ada di pikiran. Kalau nggak ada di pikiran, nggak bunyi. Gitu loh. Ya, jadi sistem itu penting gitu, paham nggak? Ya. Oke. Kalau ini bacanya apa? Jahada, ya kan? Jahada, bacanya jahada gitu. Oke. Ini tulisan sempurna enggak? Enggak, ya kan? Nah, oke. Kalau ini bacanya kataba, gitu loh. Ya, kataba, bacanya cuma begitu, kataba gitu. Kalau ini bacanya roja'a. Nah, ini yang diujarkan apa yang sistem pengujaran ini? Ini yang diujarkan. Nah, sistem pengujaran atau kaidah pengujarannya di mana? Di pikiran. Di pikiran siapa? Ali. Gitu loh, di pikiran Ali katanya. Jadi kaidah pengujarannya itu ada di pikiran Ali. Oke. Kalau ini? Kadzaba. Oh, kadzaba gitu ya. Oke, paham enggak? Kalau ini? Itu kosong. Kosong. Oh, maaf pemirsa ya, sahabat ada kosong ternyata. Ini? Sa'ala. Nah, sa'ala ya. Oke. Sa'ala. Lalu kalau ini? Akhoda. Kalau ini? Kholaqa. Nah, gitu. Kalau ini? Zahaba. Nah, jadi sebenarnya tanpa disadari ya, Ali itu sudah bisa mengujarkan sebuah kata gitu loh.
yang itu kata itu tidak sempurna gitu. Karena dibilang tidak sempurna karena tidak ada vokalnya gitu ya. Nah, ini apa namanya yang harus harus dipahami itu gitu loh, bahwa belajar membaca bahasa Arab itu tidak susah gitu loh ya, tidak susah gitu loh, mudah gitu ya. Jadi kadang-kadang cuman bukan kita tuh tidak mau mengerti gitu, paham enggak? Nah, sahabat Alia ya, saya kemudian akan menjelaskan kepada Ali begini. Jadi ketika kata dhahaba ini misalnya ini diucapkan dengan apa? Tiga fathah atau vokal A. Tiga vokal A ya, seperti itu. Begitu juga dengan kata kholaqo diucapkan dengan tiga fathah atau tiga vokal A. Nah, begitu juga dengan kata ini apa? Akhoda ini juga diucapkan dengan tiga fathah atau tiga vokal A. Terus kalau yang ini Sa'ala ini Sa'ala diucapkan dengan tiga fathah atau tiga vokal A. Nah, gitu. Ya, ini diucapkan dengan tiga fathah atau tiga vokal A. Nah, ini diucapkan dengan tiga fathah atau tiga vokal A. Jadi tadi beberapa kata tadi itu intinya adalah diucapkan dengan tiga vokal A. Nah, sekarang Ali harus tahu gitu loh. Apa sekarang mau menjelaskan begini. Tiga vokal A itu kan ini kan. Nah, ini kan. Paham ya? Nah, oke. Ini ya, sahabat Ali bisa diperhatikan ini. Ini tiga vokal fathah atau tiga vokal A sebagai sistem pengucapan, dan ini ada di pikiran ya. Tidak harus ada di tulisan, tapi harus ada di pikiran gitu. Ya. Nah, yang harus diingat itu begini Ali. Jadi vokal yang pertama yang mana berarti? Vokal fathah yang pertama. Yang ini. Nah, yang itu ya. Oke. Yang ini vokal fathah yang ini itu menunjukkan kata kerja bentuk aktif. Paham enggak? Iya. Jadi fathah pertama atau vokal A pertama menunjukkan kata kerja bentuk aktif ya. Lalu fathah yang ketiga ini menunjukkan kata kerja lampau. Iya. Oke, paham? Paham. Nah, jumlah tiga ini menunjukkan orang ketiga. Jadi artinya tiga vokal fathah ini berarti apa? Berarti dia laki-laki telah titik-titik. Nah, misalnya kalau dhahaba dia laki-laki telah pergi, gitu loh. Ya. Paham? Kalau kataba dia laki-laki telah menulis, gitu loh. Ya. Kata kerja aktif bukan kata kerja pasif. Kalau kata kerja pasif berarti ditulis bukan menulis. Iya. Paham? Nah, itu seperti itu. Jadi Ali sekarang jadi ngerti, oh ternyata tiga vokal fathah itu ada maknanya sendiri gitu. Paham enggak? Jadi kalau misalnya gini, kalau kita contoh nih, misalnya ini dijar apa? Kataba. Dibaca atau dijarkan kata apa? Ini artinya kan dia laki-laki telah menulis, gitu. Dia laki-laki telah menulis. Tapi kalau ini apa? Baca apa? Roja'a. Dia laki-laki telah kembali. Ya. Berarti yang menunjukkan dia laki-laki telah bla 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 itu apanya? Tiga vokal fathah. Tiga vokal fathah itu. Nah, sementara yang menunjukkan kembali atau menulis apanya? Konsonannya. Gitu loh, paham enggak? Paham. Jadi, sebenarnya kalau kita mau mengujarkan ini, apa harus tahu artinya? Enggak. Tapi harus ada sistem pengucarannya itu. Gitu loh. Jadi Ali bisa bisa sederhana lah kita belajar itu ya. Jadi sekali lagi kita bisa pahami bahwa tiga vokal A itu sebenarnya adalah sistem pengucaran kata kerja gitu loh. Paham enggak? Karena apa? Karena fathah yang pertama atau vokal A yang pertama menunjukkan kata kerja aktif, yang ketiga fathah atau untuk
fathah atau vokal A yang ketiga menunjukkan bentuk lampau, dan jumlah 3 ini menunjukkan orang ketiga laki-laki. Jadi sebenarnya kita malam ini sudah belajar tentang apa nih? Malam ini kita belajar tentang apa? Sistem pengucaran kata kerja. Sistem pengucaran kata kerja. Oke, itu yang materi yang kali sudah pelajari malam ini dalam waktu yang tidak lama, cuman beberapa menit itu. Oke, itu sahabat Alia, kita tidak perlu lama-lama, kita belajar bahasa Arab cukup sebentar, tetapi sebelum kita tutup, coba Ali berikan penjelasan yang penting yang malam ini yang dipelajari. Ya. Jadi 3 vokal fathah atau 3 vokal A adalah sistem pengucaran kata kerja. Di mana vokal fathah yang pertama menunjukkan kata kerja bentuk aktif. Iya, betul. Terus? Dan vokal fathah yang ketiga menunjukkan vokal A yang ketiga menunjukkan kata kerja bentuk lampau. Terus dan jumlah 3 vokal fathah atau vokal A menunjukkan orang ketiga laki-laki. Jadi artinya 3 vokal A itu diterjemahnya gimana? Dia laki-laki telah titik-titik. Begitu semuanya. Terima kasih, semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih atas subscribe-nya dan komentarnya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.